Ya dan juru selamat kami, Tuhan dan tuduhan dalam hidup kami. Itu kami mau sama-sama belajar kebenaran firman. Hamba yang menyampaikan adalah hamba yang terbatas, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Minta Roh Kudus berkuasa atas hati, pikiran, bibir mulut hamba ini supaya semua yang hamba sampaikan itu yang berasal dari Tuhan. Hati umatmu, jemaatmu yang pagi hari ini ada di depan ini, berikan kami hati yang haus akan kebenaran, sehingga kami mau sama-sama belajar membaca dan bulan 11 akhir bulan 12 akhir dari tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, kita bisa ada sampai hari ini itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa ada. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat di liturgi itu saya tampilkan renungan untuk kita akan belajar di pagi hari ini. Saya mengambil judul Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita. Kalau minggu yang lalu kita belajar, kita mesti ada 2 minggu ini diberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan firman, sehingga saya mencoba bahwa kita dalam kitab Matius pasal 1, di kitab Matius itu ada silsilah Yesus dan juga menceritakan tentang kitab Matius pasal 1 itu ada silsilah Yesus, dan yang kedua tentang seorang pria yang namanya Yusuf. Yusuf adalah ayah dari Yesus Kristus, ayah jasmani. Tidak sembarangan. Dia melakukan segala sesuatu, dia tidak bisa melakukan apa semau-maunya dia, tidak, atau melakukan tanpa seperti Maria dan Yusuf. Hari ini kita belajar tentang Yusuf. Tuhan berbicara kepada dia, Tuhan beritahu, Tuhan sampaikan kepada Yusuf, terima Maria. Begitu pula Maria akan mengandung Yesus. Tuhan juga minta ini akan Yesus lahir lewat kandungan. Ini Tuhan kita, Tuhan yang benar-benar diaturan dan dia tidak sembarangan. Itu juga mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup Tuhan kita tidak bisa sembarangan, sembrono, ya, masih bikin lain, tahu salah, tahu tidak benar, terus sudah hidup dalam ketidakbenaran, paksa minta mujizat, tidak bisa. Sudah tidak taat dan setia kepada Tuhan, sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, baru minta Tuhan memberkati, tidak bisa. Ada aturan yang berlaku untuk kita manusia, harus kita lakukan, baru kita mengalami berkat dan berkat. Kasih Allah tidak terbatas, kasih Allah tidak ada syaratnya. Contohnya Yesus mati di kayu salib karena dosa dan kesalahan kita. Kita hanya mengaku dosa, dia dosa kita. Kalau 10 bulan Tuhan, satu setia baru dapat perintah perdana. Kalau kita bilang lakukan yang setia, lakukan saja, baru kita kemudian mengikuti. Ya, jadi kembali kepada kita hari ini. Tuhan adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi yang membuat kita mengalami Tuhan itu bukan Tuhan, tetapi
Kita manusia yang kita hidup melakukan yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita sudah tahu ini dosa, ini tidak benar, kita masih melakukan. Akhirnya apa? Ya. Ayatnya di mana? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Frans tampilkan saya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak terlalu tajam untuk mendengar, ya Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alam ialah segala kejahatan itu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Artinya apa? Sepanjang kita masih hidup dalam kebenaran, maka Tuhan juga tidak bisa memberkati kita. Tuhan juga tidak dengar doa-doa. Berarti ada bagian yang harus kita kerjakan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Yusuf. Dia hidup dalam kekudusan. Pasal Yusuf adalah orang yang hidup dalam kekudusan, sehingga dia terpilih. Dia dipilih oleh Tuhan untuk ketika Daud tampil di depan Samuel, hati Samuel tergerak. Tuhan bilang, urapi dia yang layak bagi. Maka Samuel mengurapi Daud. Artinya apa? Ada bagian yang Daud kerjakan yang berbeda dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya adalah pasukan perang, orang-orang hebat menurut taat kepada Tuhan. Artinya mereka punya hubungan yang benar dengan Tuhan, sehingga dia dipilih menjadi ayah dari Yesus. Itu yang tadi saya katakan, banyak orang muda yang ada pada zaman ini, tapi Yesus yang dipilih. Ada banyak saudara dari Daud, tapi Daud yang dipilih, karena pada mereka ada kehidupan yang berbeda, ada hidup yang berbeda, ada yang dikerjakan, ada yang dilakukan, sehingga mereka dipilih. Itu maksudnya. Oke, kita akan belajar apa itu tulus hati. Ya, saya coba lihat dalam kamus bahasa Indonesia, itu dikatakan begini: tulus hati itu sikap jujur, bersih dan murni dalam tindakan atau berbicara, ya, akan diketahui. Ya, kita hidup dalam hati yang bersih, jalan kita aman. Ya, mau pergi di mana saja, keluar di mana saja, tetap aman. Bahkan dalam situasi yang tidak nyaman. Ya, saya pernah bawa mobil, tapi sampai dia mau berat dan dia pegang orang. Dia pegang mobil itu berani. Ya, saya juga datang, mau putar mobil setelah bisa. Nah, saya tidak berani. Dia minta semua di mobil itu, marah di sebelah dan anak sebelah minta uang. Sampai di sana dia datang langsung dia bilang, kakak hormat, kakak hadir. Ya, dia telah minta apa kepada saya. Salah satunya tahun ini kita belajar, ya. Saya belum bersih sempurna, tapi sedang belajar. Aman jalan kita. Ya. Semua yang kita kerjakan aman. Maria mengatur dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah peristiwa yang menurut ukuran manusia tidak bisa. Ya, seorang anak bisa ada dalam kandungan seorang wanita itu adalah lewat hubungan biologis antara laki-laki. Tetapi Maria bisa mengandung dari Roh Kudus. Ini sebuah peristiwa, sebuah mukjizat yang luar biasa. Daud dipilih menjadi raja. Daud seorang anak yang tidak dianggap ada dalam padang, tetapi dia dipilih menjadi raja. Tugas dia adalah kalau yang pegang ketika kita menembak Tuhan
Bisa. Dasarnya jauh. Saudara yang mahasiswa minta mau jadi apa? Bisa. Karena kita bilang jauh daripada yang kita pikir. Tuhan bisa bikin, tapi ada syaratnya. Hidup dalam kebenaran hati. Belajar tak melakukan kebenaran. Tugas kita taat saja. Berkat dan jalan. Ya. Saudara kita kembali ke ini. Akibat dari hidup dalam ketulusan, hidup dalam ketaatan, maka cara pandang Yusuf berbeda. Lihat. Alkitab katakan Yusuf tidak mau mempermalukan nama istrinya dan menceraikan dia. Ini kalau terjadi di kita laki-laki yang tahu. Nah, itu babi, dia dah, masuk babi, ya. Tapi Yusuf, dia tidak mau orang yang putus hati. Dia memikirkan hal yang baik. Jadi dia mau menceraikan dengan diam-diam. Satu orang dia dengan diam-diam. Sudah, lupakan. Tapi malaikat Tuhan tetap mengingatkan dia. Jangan tinggalkan dia. Ambil dia sebagai istri. Karena ada yang Tuhan merancang dalam kehidupan keluarganya. Yesus akan lahir lewat rumah tangga kalian. Kalian tercatat sampai hari ini. Alkitab dibaca. Bahkan bulan Desember itu orang hanya bahas tentang Yesus dan Maria dan bayi Yesus. Itu pekerjaan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dari hidup dalam ketulusan, maka cara pandang Yesus berbeda. Tapi sekarang lihat Herodes. Herodes ini ketika dia berjumpa dengan 3 orang gadis yang datang di istananya, 3 orang gadis bilang begini, kami ingin bertemu dengan sang raja yang lahir, yang baru lahir. Lalu Herodes bilang, ada. Jawaban Herodes itu membuktikan bahwa kita mengubah cara berpikir kita dengan yang benar, supaya Yesus lahir dalam hidup kita. Natal bukan hias rumah, bukan lampu pernak-pernik. Kalau hati belum beres, nah kita harus rubah cara pandang kita, rubah cara berpikir kita, maka Yesus akan lahir dalam kita. Akan ada damai sejahtera, sukacita, Immanuel yang Allah beserta kita. Ya, walaupun tidak ada buah, walaupun merayakan Natal cuma kue-kue saja, tapi ada damai sejahtera. Walaupun merayakan Natal tidak ada apa-apa, tapi karena Yesus lahir di hati kita, hati yang diawali dengan pikiran yang berubah, cara berpikir kita, Yesus akan lahir. Walaupun tidak ada apa-apa, tapi karena Yesus lahir, akan ada damai sejahtera. Sukacita Natal akan ada. Itu yang bisa saya bagi buat Bapak Ibu sekarang. Tuhan memberkati. Mari kita belajar baik melakukan. Karena Tuhan mau ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita kerjakan. Kalau kita seperti yang dulu, tidak bisa. Kalau kita berubah, mulai dengan suka pada firman, membaca dan merenungkan firman Tuhan, hingga kita tahu saya orang yang tidak sempurna. Kita mulai berubah cara pandang, cara pikir. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur bisa berbagi kebenaran firman. Aku berdoa biarlah kami memiliki hati yang haus untuk terus memperbaharui kehidupan kita. Dengan suka pada firman Allah, membaca dan merenungkan firman Tuhan serta berdoa, itu menjadi kesukaan. Kami juga mengubah pola pikir dan cara pandang kami, sehingga menjadi kehidupan yang tulus hati, kerendahan hati, dan menerima kebahagiaan. Terima kasih.